Warna bukanlah sesuatu yang bisa terlewati selama kalian bisa melihat. Kalian pasti menyadari kalau warna itu bisa menyampaikan perasaan ke kalian. Ketika kalian melihat warna tertentu, mungkin itu bisa membuat kalian merasa bahagia atau jijik tergantung pada konteks dan kepribadian kalian. Jadi, gimana sih cara bisnis menggunakan pengetahuan ini untuk keuntungan mereka? Let's find out! Psikologi warna mungkin merupakan salah satu aspek pemasaran dan branding yang paling menarik dan kontroversial. Tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa cara kalian bertumbuh, pengalaman, budaya, dan selera pribadi kalian akan membentuk bagaimana cara warna mempengaruhi kalian. Jadi, kalau ada yang bilang warna tertentu membawa perasaan yang spesifik, tentu saja itu belum bisa dipastikan. Dengan itu, masih ada banyak aspek menarik tentang bagaimana warna bisa bermanfaat bagi perusahaan, sehingga mereka bisa mengoptimalkan pesan yang ingin mereka sampaikan. Ada pedoman-pedoman umum yang dapat membantu menentukan warna saat mengeluarkan produk baru kepada pelanggan. Tetapi, jika kalian mencari bagan yang bisa membantu dalam memilih warna yang tepat, misal untuk pembuatan logo baru, kalian mungkin akan kecewa. Nah, ini adalah 3 poin yang akan membantu untuk memilih warna yang tepat untuk bisnis teman-teman semua. Yang pertama, kalian harus melakukan penelitian menyeluruh pada target audiens. Mempelajari usia, kebangsaan, jenis kelamin, status sosial, dan latar belakang budaya. Itu adalah hal-hal kecil yang perlu kalian ketahui untuk pemilihan warna yang sukses. 2. Pentingnya memahami karakteristik perusahaan. Jadi, kalian akan lebih mudah dalam memilih warna yang sesuai dengan karakteristik perusahaan yang akan kalian jalankan. Yang ketiga, memahami persepsi warna pasar yang ingin kalian masuki. Itu juga hal yang penting untuk memulai dengan lebih mudah. Semua pedoman ini akan mengarahkan pilihan kalian. Mengetahui target utama kalian akan memberitahu kalian dalam memilih warna-warna yang bold maupun warna pastel. Mengetahui bahwa perusahaan kalian memegang nilai-nilai tertentu akan memudahkan dalam memilih serangkaian warna yang melambangkan nilai-nilai ini. Dan akhirnya, dengan mengetahui warna mana yang sesuai di suatu komunitas atau mungkin di negara yang ditargetkan, kalian akan memiliki beberapa pilihan yang akan membantu bisnis kalian. Pastikan kalian menemukan kombinasi warna kalian sendiri, karena hal itu akan membantu pelanggan kalian dalam mengenali merek tanpa harus melihat logo perusahaan. Perlu dicatat juga bahwa ketika menjual produk di mana kita ingin memasukkan warna dalam nama, seperti cat atau make up, konsumen cenderung lebih tertarik pada warna yang memiliki nama yang lebih bagus, meskipun mereka terlihat sama. Jadi, kalian mungkin ingin mengganti warna krem untuk warna mayones atau flamingo stream yang mewah alih-alih merah muda misalnya. Singkatnya, kalian perlu bertanya pada diri sendiri, apakah warna itu sudah sesuai dengan yang kalian jual? Pria dan wanita mungkin tidak selalu menyukai warna yang sama. Menurut penelitian Joe Hallock, secara umum telah diterima bahwa dalam budaya barat, pria dan wanita menyukai warna biru. Tetapi, warna lain yang mereka sukai tentu akan berbeda. Misalnya, banyak wanita lebih menyukai warna ungu dan banyak pria menyukai warna hitam. Adapun warna yang paling tidak disukai, pria cenderung tidak menyukai warna coklat sedangkan wanita tidak menyukai warna orange. Seperti yang dikatakan sebelumnya, warna dirasakan oleh semua orang dengan cara yang berbeda, sesuai dengan pengalaman pribadi masing-masing. Secara universal, tidak dapat diterjemahkan ke kata sifat atau perasaan tertentu. Beberapa orang bahkan dapat menginterpretasikan warna dengan cara yang berbeda, tergantung pada negara tempat mereka berada. Warna merah contohnya. Dalam budaya barat, ini umumnya dikaitkan dengan hasrat, nafsu, energi, cinta, tindakan, dan bahaya. Dan dalam beberapa budaya Asia, itu sering diartikan sebagai warna kegembiraan, kemakmuran, perayaan, kebahagiaan, umur panjang, dan keberuntungan. Sedangkan di negara-negara barat, keberuntungan direpresentasikan sebagai warna hijau. Ketika mereka menemukan semanggi berdaun empat, mereka menganggap keberuntungan akan datang. Perbedaan budaya ini perlu diperhatikan. Ketika semakin banyak perusahaan menjadi internasional, meskipun revolusi internet telah mengurangi kesenjangan. Bukan berarti jika suatu perusahaan memiliki warna yang dianggap tidak cocok di suatu negara tertentu,
mereka tidak bisa berhasil. Tetapi mereka mungkin memiliki awal yang kurang baik, karena orang-orang dari negara itu merasa tidak cocok dengan perusahaan itu. Disitulah persepsi kesesuaian masuk. Pada dasarnya, itulah yang mereka pikirkan. Oleh populasi tertentu, warna yang dianggap lebih cocok untuk produk atau merek tertentu. Tetapi sekali lagi, dalam keadaan apapun itu, adalah jawaban mutlak untuk semua pertanyaan. Warna merah sudah kita bahas, jadi mari kita lanjutkan dengan warna lain. Ungu. Pada umumnya dipersepsikan sebagai warna bangsawan dan peringkat tinggi. Kemungkinan besar karena di alam, ungu adalah warna yang langka. Jadi, pewarna dari warna itu lebih mahal daripada warna lainnya. Karena itu, hanya masyarakat kelas atas yang mampu membeli pakaian berwarna ungu. Biru. Warna biru cenderung membawa ketenangan, stabilitas, dan kepercayaan di sebagian besar negara. Menariknya, sebagian besar perusahaan di peringkat Forbes menggunakan warna biru di logo mereka. Hijau. Biasanya warna yang digunakan ketika seseorang berurusan dengan apapun yang berkaitan dengan alam. Entah itu tentang penyelamatan, atau mungkin sekedar menjual produk yang berkaitan dengan alam. Misalnya produk atau layanan yang segar, tidak menimbulkan polusi dan atau organik. Di negara-negara muslim, warna hijau adalah warna kerohanian bagi umat Islam. Kuning. Untuk dunia barat, kuning biasanya merupakan warna keceriaan. Apakah karena sinar matahari membawa cahaya ke zaman kita? Namun, di dunia oriental, kuning merupakan warna suci. Sama seperti warna ungu di negara barat, kuning adalah warna raja dan masyarakat kelas atas karena melambangkan emas. Putih. Kemurnian didefinisikan oleh warna ini di banyak negara. Namun, di beberapa negara seperti di Cina atau Jepang, itu adalah warna yang harus dikenakan untuk pemakaman karena melambangkan kematian dan berkabung. Warna hitam dianggap sebagai warna yang serius. Warna hitam adalah tanda maskulinitas, kekuasaan, dan otoritas di sebagian besar negara. Meskipun terlihat modern di negara seperti Jepang, di negara lain seperti India, warna hitam terkait dengan kematian. Secara umum, orange dikaitkan dengan antusiasme dan kesenangan. Di dunia barat, bidang konstruksi dan tanda kehati-hatian banyak menggunakan warna ini. Orange adalah simbol kerohanian di negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Coklat adalah warna yang mengatakan, "Hei, aku kuat." Biasanya, menunjukkan keahlian asli yang murni, bahwa produk atau merek telah mengalami ujian waktu. Dalam desain interior, coklat biasanya digunakan untuk membawa kehangatan dan kenyamanan dalam rumah dengan furnitur kayu. Terakhir adalah merah muda. Sebagian besar memiliki arti yang sama untuk budaya barat dan timur, dengan beberapa pengecualian. Apa yang kita ingat dari masa kecil kita selalu diajarkan bahwa warna merah muda adalah warna untuk anak perempuan. Tapi, merah muda juga bisa menyampaikan pesan yang tidak ada hubungannya dengan feminitas, seperti penerimaan atau ketenangan. Jika kalian benar-benar ingin mencari warna yang tepat, memprediksi reaksi konsumen terhadap seberapa tepat warna itu akan jauh lebih penting daripada warna yang kalian inginkan untuk perusahaan kalian. Karena itu, melihat sebagian besar restoran top di dunia memiliki warna merah dan atau kuning pada logo mereka. Mari kita lakukan studi singkat dari logo Carl's Jr. Warna logonya kuning dan merah. Dua warna ini secara teoritis merangsang nafsu makan nih guys. Kuning di sini mewakili kesenangan, kegembiraan, dan momen yang tak terlupakan di toko mereka. Merah melambangkan perusahaan yang energik, antusias, dan bersemangat. Logo Carl's Jr., si bintang yang bahagia, tampak menyenangkan dan mengingatkan kita pada ikon smiley. Oleh karena itu, mengikuti garis-garis logo yang sederhana dan mudah diingat. Sekarang, yuk kita lakukan mini quiz. Bisakah kalian mengenali merek hanya dengan melihat warnanya? Mari kita coba. Apa yang kalian pikirkan tentang warna-warna ini? Siapakah pemilik logo yang menggunakan 3 warna itu? McDonald. McDonald memiliki 3 warna primer. Sebelumnya udah kita bahas nih warna merah dan kuning dalam logo Carl's Jr. Tapi, mereka juga menyertakan warna putih yang membawa kesan bersih, murni, dan elegan bagi perusahaan. Digunakan dalam desain interior, warna putih cenderung menyebabkan makan berlebihan atau ngemil tanpa berpikir. Sekarang, gimana dengan warna-warna ini? KFC.
Kentucky Fried Chicken atau biasa kita sebut KFC juga merupakan raksasa makanan cepat saji yang menggunakan warna merah dan putih dalam logonya, sama dengan McDonald's. Alih-alih kuning, perusahaan menggunakan warna hitam yang menjadikannya elegan, bergaya dan membawa kesan kualitas premium. Juga meningkatkan nafsu makan seperti halnya kuning dan merah. Sekarang, untuk logo ketiga, apakah warna-warna ini mengingatkan kalian pada sesuatu? Burger King. Burger King menjadi yang keempat dalam daftar kita yang menggunakan warna merah sebagai warna utama. Seperti McDonald's, mereka menggunakan warna kuning dan merah. Tapi tidak seperti kebanyakan brand lain, mereka menggunakan sedikit warna biru pada logo mereka untuk melambangkan bahwa perusahaan yang dapat dipercaya, setia, dan tenang. Ini adalah langkah berani karena biru diduga mengurangi nafsu makan saat digunakan dalam dekorasi interior. Itulah sebabnya mereka tidak menggunakan warna biru di toko mereka, atau setidaknya mereka melakukannya dengan minimalis. Logo keempat, apakah warna-warna ini mengingatkan akan sesuatu? Subway. Akhirnya salah satu yang tidak menggunakan warna merah pada logonya. Tetapi tidak berarti melepaskan warna-warna primer lainnya. Subway membedakan diri dari restoran cepat saji lainnya dengan memasukkan warna hijau ke dalam logonya. Masuk akal karena mereka mencoba mempromosikan kesegaran, makanan sehat dan menekankan pada sayuran. Semua dilambangkan dengan warna hijau. Dan untuk logo terakhir kami, ini mungkin sedikit lebih sulit. Tapi bisakah kalian menebak pemilik logo ini? Untuk kuis yang terakhir, jika kalian menebaknya dengan benar, pujian untuk kalian. Domino jelas merupakan perusahaan besar, pesaing dari Pizza Hut yang mengingatkan kita pada Coca-Cola versus Pepsi. Kami di sini bukan untuk membicarakan persaingan, tapi kami bisa bahas di video lain jika kalian mau. Jadi jangan lupa beri kami komentar sehingga kami bisa tahu kalau kalian menginginkannya. Yuk kita bicara tentang pemilihan warna domino yang mengejutkan. Sebagian besar warna biru jelas merupakan langkah berani bagi perusahaan ini. Tetapi ini mungkin pilihan yang baik. Pada warna primer, antara merah dan kuning, biru ditakdirkan untuk terlihat jelas. Jadi akan terlihat lebih menonjol ketika berada di food court misalnya. Masih banyak yang harus dipelajari dari cara orang memandang warna. Yang pastinya, riset-riset tidak akan berhenti pada apa yang saat ini telah kita pelajari. Tapi, hanya waktu yang bisa mengungkap semua warna-warna ini kepada kita. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian menikmati videonya. Nantikan video kami yang lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.